Cerita ini dimulai dari seorang mahasiswa bernama Rian. Umurnya 23 tahun, anak rantau dari Jakarta yang lagi kuliah di jurusan antropologi budaya di salah satu universitas negeri di Surabaya. Rian bukan tipe mahasiswa yang cuma suka teori, dia lebih suka turun langsung ke lapangan, ketemu orang-orang, dengerin cerita rakyat, dan nyelam ke dalam budaya-budaya lokal yang kadang udah mulai dilupakan orang. Suatu hari, setelah selesai presentasi tugas akhir tentang budaya tari tradisional Jawa, Rian duduk sendirian di kantin kampus sambil nyoret-nyoret catatan lapangannya. Dia lagi mikir, topik apa lagi yang bisa dia angkat buat jadi bahan skripsi. Temen-temennya udah banyak yang ambil topik populer kayak reog, wayang, dan gamelan. Tapi Rian pengen sesuatu yang beda, yang belum banyak dibahas orang. Sesuatu yang mistis katanya, biar bisa dapet angle cerita yang lebih kuat. Saat lagi asik sendiri, tiba-tiba ada seorang pria tua datang menghampirinya. Bajunya serba hitam, lengkap dengan kain ikat di kepala. Dia nggak bilang apa-apa, cuman naruh satu amplop coklat di atas meja Rian, lalu pergi begitu saja. Rian sempat manggil, "Pak, ini apa ya?" Tapi si bapak tua itu udah keburu hilang di antara kerumunan. Rian buka amplop itu. Isinya cuma selembar kertas berwarna kuning kecoklatan, kayak kertas lontar, dengan tulisan tangan pakai tinta hitam. Tulisan itu berisi undangan. Kepada Rian Ardiansyah, mahasiswa pencari budaya, kami mengundangmu datang ke Desa Ronggeng di perbatasan Alas Purwo, tanggal 13 Suro, untuk menyaksikan tarian penyambutan arwah. Hormat kami, Kepala Adat Desa Ronggeng. Awalnya Rian pikir ini prank, tapi makin dia baca, makin merinding. Nama lengkapnya bener, jurusan dia juga bener. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, dia nggak pernah cerita ke siapapun soal ketertarikannya pada budaya Ronggeng. Bahkan di presentasinya tadi pun, dia nggak nyebut sama sekali soal itu. Rasa penasarannya langsung ngalahin logika. Rian browsing soal desa Ronggeng, nggak ketemu. Di Google Maps pun nggak ada. Tapi dia nemu beberapa forum lama yang bahas tentang sebuah desa gaib di pinggir Alas Purwo yang munculnya cuma di waktu tertentu. Salah satu komentar bahkan bilang, kalau dapat undangannya, jangan ditolak. Tapi hati-hati, yang pulang belum tentu kamu yang sama. Besoknya, Rian mutusin buat berangkat. Dia nggak bilang ke siapa-siapa, cuma ninggalin pesan suara ke teman kosannya. Gue lagi ke Banyuwangi buat cari data lapangan. Kalau 2 hari nggak balik, telepon aja. Dia bawa ransel kecil, kamera, buku catatan, dan voice recorder. Dari Surabaya, dia naik kereta ke Banyuwangi, lalu lanjut pakai ojek online sejauh yang dia bisa. Di perjalanan, sinyal mulai udara hilang, makin dingin, langit mendung, tapi anehnya nggak hujan. Motor ojek yang dia tumpangi berhenti di sebuah pos kecil bertuliskan batas kawasan Alas Purwo. Si abang ojek bilang, "Mas, saya nggak bisa lanjut. Katanya sih daerah sini angker. Saya tunggu di sini aja ya." Rian angguk sambil bayar ongkosnya. Dia lanjut jalan kaki, mengikuti petunjuk yang ada di kertas undangan. Ikuti jejak daun kering yang melingkar. Dan benar saja, di tanah hutan yang lembab itu, ada jejak melingkar dari daun-daun kering yang gak tertiup angin. Padahal angin di sekitar kencang. Setelah jalan hampir 2 jam, kabut mulai turun. Suasananya sunyi banget. Gak ada suara burung, jangkrik pun gak ada. Rian mulai ragu, tapi dia terus jalan. Sampai akhirnya, dia lihat sebuah gerbang kayu besar yang sudah lapuk. Di atasnya tergantung papan bertuliskan, "Selamat datang di Desa Ronggeng." Tulisannya pakai aksara Jawa kuno, tapi Rian bisa baca sedikit-sedikit dari hasil kuliahnya. Begitu masuk desa, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Rumah-rumah di sana semuanya dari kayu jati tua, beratap ijuk, tanpa kabel listrik sama sekali. Warganya berpakaian tradisional, perempuan berkebaya, laki-laki pakai surjan dan blangkon. Mereka semua berhenti aktivitas saat lihat Rian datang, menatap tanpa ekspresi. Tapi nggak ada yang menyambut, nggak ada yang senyum, hening.
Setelah beberapa menit berdiri bingung, seorang ibu tua menghampiri, menggandeng tangan Rian tanpa bicara, lalu membawanya ke sebuah rumah panggung yang cukup besar. Di depan rumah itu ada tulisan Balai Adat. Di dalamnya, Rian disambut oleh seorang pria paruh baya yang mengenalkan diri sebagai kepala adat. Wajahnya tenang, suaranya pelan, tapi ada wibawa yang bikin Rian langsung nurut. "Kami sudah menunggumu, Rian," kata kepala adat. "Kamu adalah tamu pilihan. Tidak semua orang bisa melihat desa ini, apalagi masuk ke dalamnya." Rian yang dari tadi nahan rasa takut akhirnya memberanikan diri bertanya, "Maaf Pak, ini semua maksudnya apa ya? Saya dapat undangan, tapi saya nggak tahu siapa yang ngirim." Kepala adat tersenyum tipis. "Yang mengundangmu bukan dari dunia ini, tapi mereka percaya kamu bisa jadi saksi yang tepat untuk menyimpan cerita ini ke masa depan." Malam itu, Rian diberi satu kamar kecil di rumah warga. Tempatnya sederhana tapi bersih. Tapi anehnya, kamar itu nggak punya jendela. Hanya satu pintu dan dindingnya penuh ukiran wajah-wajah wanita yang sedang menari. Rian mulai merinding, tapi dia tetap mencoba tenang. Dia keluarkan catatan, merekam beberapa kesan pertamanya di voice recorder. Hari pertama di desa Ronggeng, suasana desa ini beda. Nggak ada listrik, tapi warga hidup seperti normal. Mereka kelihatan sehat, tapi kayak nggak punya emosi. Ada semacam kesedihan di wajah mereka yang nggak bisa dijelaskan. "Besok katanya saya akan menyaksikan ritual tarian penyambutan arwah. Saya nggak tahu akan seperti apa, tapi saya bakal catat semuanya." Tapi sebelum tidur, Rian sempat dengar suara gamelan samar-samar dari kejauhan. Padahal dia tahu nggak ada alat musik di rumah itu. Dan saat dia coba lihat dari celah pintu di kejauhan, ada sosok wanita berkebaya merah sedang menari perlahan di bawah cahaya bulan. Rian memejamkan mata, berharap itu cuma halusinasi. Tapi satu hal yang bikin dia makin merinding. Wanita itu tidak berpijak di tanah. Dan di balik punggungnya, samar-samar terdengar bisikan, "Selamat datang, penari baru." Desa Ronggeng ini aneh. Warganya ramah tapi kayak nggak hidup. Mereka bicara pelan, tatapannya kosong. Rumah-rumah di sana semuanya model lama. Dan waktu ditanya soal listrik, mereka cuma bilang, "Ya kami hidup pakai cahaya bulan." Malam pertama di sana, kepala desa bilang kalau Rian harus hadir dalam acara tarian penyambutan arwah. Rian mikir, ini pasti semacam upacara budaya. Tapi ada yang bikin dia nggak tenang. Setiap warga yang dia tanya soal penari ronggeng, pasti langsung berubah ekspresi. Ada yang langsung tutup pintu, ada yang cuma bilang, "Jangan menoleh ke belakang saat dia menari." Rian mulai ngerasa nggak enak, tapi dia udah kepalang tanggung. Tiba malam yang ditunggu. Desa jadi ramai. Obor dinyalakan di sepanjang jalan, gamelan mulai berbunyi dari tengah alun-alun kecil. Panggung kayu sederhana dibangun, dan warga semua duduk bersila mengelilinginya. Tapi suasananya nggak kayak pesta, lebih kayak upacara pemakaman. Rian duduk di barisan depan, kamera udah siap, dan saat gamelan berhenti, kabut muncul dari arah hutan. Seorang penari muncul, wanita, mengenakan kebaya merah tua, rambut panjang terurai, dan wajahnya terlalu pucat untuk manusia. Tapi dia tetap menari, lambat dan anggun. Musik kembali mengalun, tapi entah dari mana asalnya. Penari itu nggak pernah berkedip, dan makin lama gerakannya makin cepat, makin aneh. Seperti ditarik sesuatu. Saat Rian mencoba zoom lewat kamera, dia sadar. Di layar penari itu nggak kelihatan. Tapi jelas-jelas dia menari di depan matanya malam itu. Rian nggak bisa tidur. Dia merasa diawasi. Setiap dia merem, dia lihat penari itu di sudut ruangan. Tersenyum, tapi matanya kosong. Besok paginya Rian mutusin buat pergi dari desa itu. Tapi anehnya, jalan yang dia lewati tadi udah nggak ada. Dia muter-muter, tapi selalu kembali ke desa. Seakan-akan dia dikurung. Warga bilang, kalau kamu lihat penarinya, kamu nggak bisa pergi sebelum dia selesai memilih pengganti.
Rian bingung. Pengganti apa? Kepala desa jawab sambil gemetar. Penari itu dulunya manusia. Dia dikutuk karena melanggar ritual. Sekarang dia hanya bisa bebas kalau ada yang menggantikannya. Dan kamu sudah dia pilih. Beberapa malam kemudian diadakan tarian terakhir. Rian dipaksa naik ke panggung. Musik mulai mengalun sendiri. Di sekelilingnya kabut muncul. Dan dari dalam kabut, penari ronggeng itu muncul lebih dekat dari sebelumnya. Dia menari mengelilingi Rian. Setiap gerakannya bikin tubuh Rian kaku. Nggak bisa lari, nggak bisa teriak. Sampai akhirnya dia melihat wajah penari itu dari dekat. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Dan sejak malam itu, Rian nggak pernah keluar dari desa itu. Kamera yang dia bawa ditemukan di pinggir hutan oleh petugas Taman Nasional. Isinya cuma satu file video, rekaman penari ronggeng, dan suara Rian berbisik, "Tolong, jangan lihat dia terlalu lama."